Pernahkah Anda bayangin sebuah sungai yang saking besarnya, volume airnya itu jadi yang terbesar di dunia? Sebuah tempat di mana hutannya tenggelam selama 6 bulan tiap tahun, mengubah daratan jadi dasar sungai raksasa. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia sungai Amazon yang luar biasa. Dan pertanyaannya menarik banget. Kenapa ya wilayah ini seolah jadi pabrik penghasil hewan-hewan raksasa, baik yang modern maupun yang purba? Mari kita telusuri bareng-bareng. Fokus kita hari ini adalah memahami gimana kondisi lingkungan yang unik, bahkan ekstrim ya, kayak hutan yang terendam, air yang kaya nutrisi, tapi anehnya miskin oksigen. Nah, kondisi itu justru mendorong munculnya adaptasi yang luar biasa pada penghuninya. Kita akan lihat gimana tantangan malah menciptakan juara-juara bertahan hidup berukuran super. Oke, mari kita mulai dari panggungnya dulu. Saya penasaran banget sama gambaran kepulauan Anaphilhanas dan Mariua. Ini kan bukan pulau di laut, tapi ribuan pulau di tengah sungai, dikelilingi hutan banjir. Betul, hutan banjir atau Igapo. Dan selama 6 bulan, lantai hutannya itu benar-benar tenggelam. Tenggelamnya separah apa? Kita nggak bicara genangan semata kaki ya. Ketinggian airnya bisa naik 10-15 meter. Itu kan setara gedung 3 atau 4 lantai. Dari lelehan es di pegunungan Andes, dan curah hujan yang diukurnya bukan lagi sentimeter, tapi meter. Gila. Terus pohon-pohonnya gimana? Kok bisa selamat? Nah, disinilah keajaiban adaptasi pertama dimulai. Pohon-pohon di sini tuh spesialis. Ada yang menggugurkan daunnya, terus masuk mode hibernasi di bawah air, tapi ada juga yang lebih ekstrim. Mereka tetap berfotosintesis di bawah air keruh itu. Wow, kalau tumbuhannya aja udah se-ekstrim itu, hewannya pasti lebih gila lagi. Tentu, kondisi ini memaksa hewan jadi kreatif. Kita mulai dari ikan ya. Saat hutan terendam, buah-buahan dari pohon itu jadi makanan buat penghuni air. Ada ikan kayak braikon yang bisa lompat sampai 4 kali panjang tubuhnya keluar dari air cuma buat nyambar biji-bijian dari dahan. Tunggu dulu, ini menarik. Di salah satu video disebutkan, ada lebih dari 200 spesies ikan yang jadi petani bagi hutan. Itu maksudnya gimana? Maksudnya, mereka makan buah, terus berenang ke tempat lain, dan bijinya dimuntahkan lagi utuh. Jadi secara efektif, ikan-ikan ini menyebarkan benih pohon ke seluruh kepulauan sungai. Mereka itu arsitek ekosistemnya. Jadi ikan secara harfiah menaram hutan tempat mereka tinggal. Luar biasa. Tapi tadi Anda sempat sebut ada satu tantangan besar. Betul, oksigen. Dengan begitu banyak daun dan ranting yang membusuk di dasar sungai, proses ini menghabiskan hampir semua oksigen terlarut di air. Makanya airnya jadi hitam, disebut black water. Ini paradoksnya, surga makanan tapi susah buat napas. Nah, gimana caranya hewan besar bisa bertahan? Oke, ini dia, bagian yang paling saya tunggu. Para raksasa modern. Kita mulai dari mana nih? Predator listrik mungkin? Pilihan bagus, belut listrik. Sebenarnya dia bukan belut sejati ya, tapi lebih dekat ke ikan pisau. Sengatannya sampai 600 volt, efisien banget di air keruh. Tapi, karena oksigennya rendah, dia harus ke atas buat napas. tepat. Dia harus rutin naik ke permukaan buat menghirup udara langsung pakai mulutnya. Mulutnya itu punya jaringan khusus kayak paru-paru primitif. Lalu ada Arapaima gigas, salah satu ikan air tawar terbesar. Panjangnya bisa 3 meter, berat 200 kilo. Sisiknya katanya kayak baju zirah. Betul, sisiknya itu luar biasa. Ada 2 lapisan. Lapisan luar keras, lapisan dalam fleksibel. Jadi tahan banget dari gigitan piranha. Dan cara nafasnya, tebak gimana? Sama juga pasti naik ke permukaan ambil udara. Tepat sekali. Dia juga punya organ pernapasan khusus buat ambil oksigen dari atmosfer. Ini polanya jelas banget. Di perairan Amazon, evolusi seolah bilang, lupakan insang, lihat ke atas. Kemampuan mencuri oksigen dari udara ini jadi kunci buat jadi raksasa. Oke, jadi buat ikan kuncinya akses ke udara. Kalau mamalia gimana? Kayak berang-berang sungai raksasa? Nah, berang-berang sungai raksasa ini mesin energi, aktif banget. Satu keluarga tuh bisa makan sampai 4 kilogram ikan setiap hari. Wow. Itu menunjukkan betapa kayanya sumber makanan di sana. Terus ada kapibara, hewan pengerat terbesar di dunia. Nah ini dia. Saya sering lihat video viral kapibara yang santai banget di dekat buaya. Katanya mereka aman karena terlalu polos. Ternyata itu salah paham ya? Itu kesalahpahaman yang umum banget.
Kapibara memang tenang, tapi buaya itu predator oportunistik. Mereka nggak akan melewatkan kesempatan makan. Kapibara itu menu utama buat jaguar dan kaiman. Video viral itu cuma momen sesaat. Mungkin buayanya baru makan. Bukan aturan umum sama sekali. Jadi mitos kapibara sahabat semua hewan itu nggak benar ya? Oke. Kalau manatee gimana? Raksasa lembut pemakan tumbuhan. Musim banjir pasti pesta buat mereka. Persis. Musim banjir itu surga buat manatee Amazon. Hutan yang terendam itu membuka akses ke padang rumput bawah air. Yang keren itu, induk manatee bakal ngajarin rute-rute migrasi yang rumit ini ke anaknya. Mereka punya semacam peta mental. Ada satu lagi adaptasi yang paling mengejutkan buat saya. Sloth. Kita kenalnya kan hewan super lambat di pohon. Dan itu nggak salah kalau di darat, tapi saat banjir datang dan pohonnya terendam, mereka harus pindah. Caranya? Berenang? Jujur, saya nggak percaya pas baca ini. Sloth jago renang. Jago. Lengan panjangnya itu jadi kayak dayung yang sangat efisien. Di air, mereka bisa 3 kali lebih cepat daripada pas merangkak di darat. Loh, serius? Serius, bagi sloth, air itu bukan penghalang, tapi jalan raya buat pindah dari satu pohon ke pohon lain. Sayangnya kecepatan itu kadang nggak cukup buat menghindari predator puncaknya. Anaconda hijau. Ukurannya monster banget. Bisa 9 meter panjangnya, berat 250 kilo. Anaconda itu puncak rantai makanan di sana. Predator penyergap yang sempurna. Dia bisa mangsa hewan besar kayak kapibara, kaiman, dan tentu saja sloth yang lagi berenang. Setelah makan besar, metabolismenya lambat, jadi dia bisa nggak makan lagi berbulan-bulan. Efisien banget. Kalau yang modern aja udah semengesankan ini, gimana monster dari masa lalunya? Katanya ukurannya jauh lebih gila lagi. Oh, jauh lebih gila, skalanya beda banget. Bayangin Stupendemis, salah satu kura-kura air tawar terbesar yang pernah ada. Cangkangnya aja panjangnya 3,3 meter. 3,3 meter. Itu lebih besar dari mobil kecil. Buat apa cangkang segede itu? Nah, cangkang Stupendemis yang tebal dan berat ini berfungsi sebagai pemberat. Jadi dia bisa tetap tenggelam dan jalan di dasar rawa buat cari makan. Kalau kura-kuranya aja segitu, bayangin ularnya. Ada Titanoboa. Ular raksasa, 13 meter, beratnya lebih dari 1 ton. Ini udah di luar nalar, jauh lebih besar dari anaconda. Dan predator puncaknya lebih ngeri lagi. Purosaurus, kaiman raksasa, panjang 12,5 meter, berat 9 ton. 9 ton. Iya, kekuatan gigitannya diperkirakan 2 kali lipat T-Rex. Dia bisa dengan mudah mecahin cangkang Stupendemis kayak kerupuk. Tapi katanya nggak semua buaya purba itu ganas kan? Ada yang aneh, Morasuchus. Moncongnya kayak paru bebek. Betul sekali. Morasuchus ini anomali evolusi yang luar biasa. Ukurannya juga raksasa, tapi moncongnya lebar, datar, giginya kecil dan lemah. Jelas bukan buat merobek mangsa. Terus dia makan gimana? Kemungkinan besar dia itu filter feeder raksasa, kayak paus biru. Dia mungkin buka mulutnya di dasar sungai, menyedot air dan lumpur, terus menyaring makanan kecil pakai kantung di tenggorokannya. Jadi intinya dia buaya raksasa yang jadi penyedot debu bawah air. Oke, setelah dengar semua ini, kita sampai ke pertanyaan utama. Kenapa? Kenapa semua jadi segede itu di Amazon? Apa rahasianya? Fenomena ini namanya gigantisme. Di Amazon ada 3 faktor utama. Yang pertama, iklim. Iklim Amazon yang hangat dan stabil itu nguntungin banget buat hewan berdarah dingin kayak reptil. Kenapa ya? Kenapa iklim hangat itu bagus buat mereka? Karena mereka nggak perlu buang energi buat menghangatkan tubuh, nggak kayak mamalia. Jadi semua energi dari makanan bisa dialokasikan buat pertumbuhan, suhu yang lebih hangat juga berarti metabolisme lebih cepat. Zaman Titanoboa itu suhunya bahkan lebih hangat dari sekarang. Oke, jadi iklim itu faktor pertama. Terus tadi ada soal oksigen, tapi itu buat masa lalu kan? Betul, terutama buat serangga. Ukuran serangga modern kan dibatasi cara mereka napas. Jutaan tahun lalu, kadar oksigen di atmosfer itu jauh lebih tinggi. Oksigen yang lebih banyak ini memungkinkan sistem pernapasan mereka mendukung tubuh yang jauh lebih besar. Makanya ada fosil capung seukuran burung. Oke, iklim mendukung, oksigen mendukung. Faktor ketiga dan yang paling penting apa? Makanan sesederhana itu. Anda nggak bisa jadi besar kalau nggak ada cukup makanan. Sungai Amazon dan ekosistemnya itu ibarat supermarket alami yang raknya nggak pernah kosong. Keanekaragaman hayatinya luar biasa, rantai makanannya sangat melimpah dan kompleks. Jadi ada cukup sumber daya buat menopang makhluk-makhluk super besar.
Jadi, kalau disimpulkan, sungai Amazon ini bukan sekedar sungai besar ya. Dia itu mesin evolusi yang kompleks. Tantangan kayak banjir dan kurang oksigen yang kelihatannya jelek justru jadi pemicu lahirnya adaptasi brilian dan ukuran tubuh yang luar biasa. Tepat, kita sudah lihat gimana lingkungan Amazon yang stabil dan melimpah selama jutaan tahun, membentuk para raksasanya. Nah, sebagai penutup, coba Anda pikirkan ini. Saat ini, Amazon kan menghadapi ancaman besar dari perubahan iklim, deforestasi, aktivitas manusia. Lingkungan yang dulunya stabil, itu sekarang mulai bergejolak. Kalau lingkungan yang melimpah menciptakan raksasa, pertanyaan selanjutnya yang perlu kita renungkan adalah, perubahan evolusioner seperti apa yang akan diciptakan oleh lingkungan yang kini mulai tidak stabil? Akankah kita lihat adaptasi baru yang tak terduga, atau justru kita sedang menyaksikan babak akhir dari kepunahan para raksasa yang tersisa?